baik dengar dari saya. Siapa aku, siapa orang Yerusalem. Tahu sejumlah besar orang Israel adalah orang asing yang baru datang dari luar negeri, mulai kembali setelah 2000 tahun. Kalau kami sendiri atau keluarga saya sendiri adalah keluarga asli, bukan Jordan, seperti Pak Kasdin katakan, tapi kami punya paspor Jordan. Bedanya apa? Bedanya ingat, negara Israel didirikan tahun 1948. Dan kami orang Yerusalem asli, keluarga Yerusalem asli. Jadi dari 48 sampai tahun 1967, Yerusalem dikuasai oleh Jordania. Jadi orang-orang Yerusalem punya paspor Jordania, walaupun mereka adalah orang Palestina. Saya sekarang berbicara tentang Palestina, kenapa? Karena masih Israel belum masuk. 67 Israel bersatu kota Yerusalem. Bapak Ibu tahu ada perang besar namanya perang 6 hari. Israel menaklukkan 5 daerah besar, dataran tinggi Golan, Gaza, Jalur Barat, Yerusalem, dan Sinai. Jadi salah satunya adalah Yerusalem Timur. Sebelum 67 ada Yerusalem Timur, ada Yerusalem Barat. Tapi 67 tidak ada lagi. Seluruh Yerusalem namanya Yerusalem ibu kota Israel. Ini bedanya. Tapi orang-orang yang sudah tinggal di daerah Jordania, Yerusalem, yang maksudnya Yerusalem Timur, setelah Israel bersatu Yerusalem, jadi mereka sudah punya 2 paspor lagi. Paspor Israel, paspor Jordania. Kami bukan Jordania. Kami lahir di sini, di Yerusalem. Tapi punya paspor Jordania karena kami adalah orang Yerusalem Timur sebelum tahun 67. Yang tanya soal saya orang Yahudi, aku bukan Yahudi, aku Kristen Arab. Arab itu bangsa, bukan agama. Di Israel ada Yahudi Arab juga. Kalau yang tanya atau papa yang tanya, bagaimana ada Arab Kristen? Ya, karena Arab, kami pakai bahasa Arab. Ada Yahudi yang pakai bahasa Arab, karena Arab itu bangsa. So, jadi kalau jalan di Yerusalem, di Nazaret, di mana-mana, dengar bahasa Arab tidak artinya yang berbicara itu adalah Muslim. Karena di sini orang Arab Kristen, orang Arab Yahudi masih pakai Assalamualaikum. Tuhan berkata kepada Bunda Maria di Nazaret, Assalamualaikum. So, jadi jangan kaget kalau ada Assalamualaikum antara orang-orang sini. Aku tahu ceritanya di Indonesia beda. Kalau dengar nama Arab artinya harus itu Muslim. Di sini beda. Ada Arab Kristen, ada Arab Yahudi, ada Arab Muslim. Keluarga saya aslinya dari Betani. Dan nama saya Ramzi, aslinya Ramzi Lazarus. Jadi kami dari Betani, kemungkinan besar juga kami adalah keturunan Lazarus. Aku tidak tahu sendiri karena sudah jauh ini, tapi kemungkinan besar yang aku tahu kami berasal dari suku Yahudi yang namanya Benyamin. So, jadi dari suku Benyamin, sekarang tidak susah untuk ngerti kamu dari suku apa. Ingat, Bapak Ibu, orang Yahudi sudah campur, darahnya sudah campur, sampai seluruh dunia mulai kembali lagi. Puji Tuhan, hari ini 12 suku Israel sudah kembali. So, jadi biasa, kalau di Indonesia, ya Anda dari kota mana? Oh, aku orang Bandung, aku orang Jakarta, aku orang Surabaya. Di sini orang mulai, kamu suku apa? So, jadi kalau jalan, bisa ditanya, kamu suku apa? Benyamin atau Yehuda atau Naftali atau Yusuf atau yang lain. So, jadi ini sudah biasa di Israel. Karena kami sudah tahu, mengerti rootnya dari mana, darahnya dari mana. So, salam kenal buat semua. Aku tour guide di Israel, tour guide Kristen. Aku juga evangelist di gereja yang namanya gereja Calvary. Kami punya 12 gereja. Di sini sekitar 8 gereja underground karena kami ajarkan Yahudi dan Muslim tentang Kristus. Puji Tuhan, banyak juga hari ini Yahudi dan Muslim sudah percaya, khususnya Yahudi yang namanya Mesianik, banyak orang Mesianik. Di Israel ada sekitar 200 gereja underground Mesianik di Israel. So, jadi muatan firman Tuhan digenapi semua, Israel harus didirikan. Kenapa
Kenapa underground gereja Kristen di sana? Sebentar Pak Gajamada, sebentar Pak Gajamada, biar tuntas dulu nanti Pak Gajamada. So kalau ada pertanyaan tentang situasi sekarang di Israel, aku siap untuk jawab Bapak Ibu. Ya, sebentar satu-satu ya, supaya jangan selonang-selonong ya. Senang sekali Pak Ramzi bisa bergabung dengan channel Panas belum dengar, Nabi ke-26. Ya, senang sekali karena ini akan menjadi informasi yang bagus sekali dan cukup A1 karena Anda tinggal di sana. Tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Gajamada. Mengapa harus underground gereja di Israel, sedangkan kita di sana kan kekristenan kan cukup bisa diterima, toh? Mengapa harus underground gerejanya? Itu sangat bahaya. Itu mudah untuk bicara kepada orang Indonesia. Kenapa harus ada gereja underground? Karena itu sangat bahaya untuk ajarkan Muslim dan Yahudi. Harus tahu bedanya antara Yahudi dan Kristen. Yahudi mereka masih menunggu Mesias. So jadi tidak mudah untuk bicara depan mereka tentang Kristus. Itu adalah Mesias perjanjian lama. Ada banyak yang menolak orang Kristen di sini. So jadi kalau itu untuk ganti agama juga, untuk ganti agama di Israel itu sangat masalah besar di sini. Kalau kamu ada banyak seperti gereja saya, banyak Muslim, aslinya Muslim maksud saya, sudah dalam gereja, tapi mereka masih ikut berpuasa Ramadan, mereka masih sholat, mereka masih ikut ke masjid, karena depan keluarga mereka itu susah sekali untuk katakan aku percaya sekarang. So jadi juga gereja, kalau saya berbicara satu gereja untuk kami ada di Gaza. Tahu di Gaza itu Hamas. Dan itu sangat susah untuk berdiri gereja umum, bangunan gereja di Gaza. So kalau saya katakan underground, artinya mereka kumpul dalam rumah, mereka berdoa dalam rumah, dan mereka harus hati-hati karena kalau ada yang dengar suara mereka atau tahu ini adalah gereja, itu sangat bahaya buat mereka. So itu seperti gereja di Pakistan, gereja di Afghanistan, Israel masih sama. Ya, mungkin kalau saya bicara tentang Israel itu sedikit lebih mudah kalau Mesianik, tapi di daerah Palestina itu susah sekali. Kami punya gereja di Nablus, kami punya gereja di Jenin, kami punya gereja di Gaza, di Ramallah. So jadi di mana-mana yang ada Muslim, yang ada juga banyak orang ekstremis, banyak orang radikal. So harus kami juga hati-hati. Gereja kami yang besar itu di Bethlehem. Bethlehem beda, Yerusalem beda. Tapi gereja juga saya yang di Yerusalem dibakar 4 kali. Kalau juga di Yerusalem. So jangan percaya juga Yerusalem itu aman. Sekarang kami sewa di YMCA karena tidak ada ruang buat kami untuk berdoa. So jadi kami berdoa di YMCA Yerusalem. Di Bethlehem gereja besar, gak apa-apa karena Bethlehem Palestina Kristen atau campur, tapi mayoritas ada juga orang Kristen. So jadi lebih mudah di Bethlehem. Bethlehem itu bukan underground, Yerusalem bukan underground, tapi di tempat yang hot, yang ada fire underground. Iya. Itu seperti kamu katakan, gereja saya di Afghanistan, bagaimana? Tidak mungkin. Nanti satu hari dibom. Juga gereja kami di Gaza, sama. Oh, karena di wilayah-wilayah tiba-tiba memanas dan jadi perang besar begini. Apa? Ya, aku ngerti. Ceritanya panjang sekali, karena kalau bicara tentang Masjidil Aqsa, itu masjid nomor 3 di Islam, sudah kita Muslim percaya Nabi Muhammad teringat ke surga dari sana di mukjizat yang namanya Isra Miraj. Cuman di Islam atau Nabi Muhammad punya 2 mukjizat, bukan seperti Yeshua punya banyak mukjizat. Nabi Muhammad cuma punya 2 mukjizat. Dia membagi bulan menjadi 2 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua Isra Miraj. Apa artinya? Isra Miraj dia naik ke surga dan dia bertemu dengan Allah. Kemudian dia terima 5 kali sulat. So, jadi kalau tanya kenapa saudara kita Muslim mereka berdoa 5 kali sehari, karena mukjizat Isra Miraj. Yang terjadi menurut mereka
di Yerusalem. Pak Ramsi, mikrofonnya bisa dinyalakan sekarang. Ya, silakan. Udah dengar saya? Ya, silakan. Oke. Ya, bisa lanjutkan. Yang lain sudah saya Gimana matikan nih, mikrofonnya, jadi Pak Ramsi bisa tanpa gangguan bisa bicara. Nanti Nur, وين السماعات؟ ya sudah bisa dilanjutkan, Pak Ramsi. Nur دوري لي عليهم جيبيهم. Oh ya, Ya Pak, maaf. Aku cari earphone biar aku dengar kamu. ya. Oke, nggak apa-apa. So, dengar saya sekarang. Udah dengar, suatu hari Israel akan mendirikan di tempatnya Bait Suci yang ketiga. Itu nubuatan firman Tuhan, dalam firman Tuhan harus ada. Tapi ceritanya mulai di daerah di Yerusalem Timur namanya Sheikh Jarrah. Ada 28 rumah orang Arab. Saya tidak mau katakan Palestina karena sekarang Yerusalem adalah, saya sudah katakan, jadi semua di Yerusalem, kalau juga Islam termasuk wilayah Israel. Ada orang Arab Muslim tinggal dalam 28 rumah di Israel Court. Mereka katakan ini orang yang sudah sewa dari orang Yahudi yang di Yerusalem sebelum tahun 1948, dari 100 tahun yang lalu. Jadi mulanya mereka mau ambil 6 rumah dari Arab. Mulanya ribut di sana, ada demo kecil, so jadi di daerah Sheikh Jarrah. Dan ini diganti tempatnya, atau dari Sheikh Jarrah mereka mulai melemparkan batu-batu di daerah Damascus Gate di Yerusalem, dan kemudian masuk ke ribut ini masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti kalau mereka melemparkan batu-batu, tentara Israel akan juga datang. So jadi ribut mulai seperti ribuan Ramadan, 28 Ramadan, ada demo besar buat Yahudi, karena itu tidak lagi di Yerusalem, ada hari namanya Hari Yerusalem. Itu apa? Waktu negara Israel menaklukkan Yerusalem dari Jordania, ya itu adalah dalam kalender Yahudi maksud saya. So jadi itu adalah hari yang suci buat Israel waktu mereka bersatu Yerusalem. Jadi 30.000 mau masuk Yerusalem berdoa di tembok ratapan. Jadi gosip udah mulai, 30.000 mau masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pasti Muslim marah, mereka mulai. Itu waktu Ramadan, akhir Ramadan, tanggal 28 Ramadan. So jadi orang-orang muda yang Muslim, mereka sudah kumpul di Masjid Al-Aqsa, dan mereka mulai melemparkan batu-batu di demo itu. Seperti mau katakan Yerusalem itu bukan ibu kota Israel, Yerusalem adalah ibu kota Palestina. So jadi sampai sekarang masih situasi masih oke, banyak ditangkap, tapi itu di daerah Yerusalem. Malam itu Hamas dari Gaza, mereka roket Yerusalem dengan 7 roket. Aku tidak tahu kenapa 7. So jadi 6 sudah tidak bisa, tapi 1 jatuh di daerah Karim, Yerusalem. Pasti kalau ada roket dari Gaza, Israel harus juga self defense. Jadi mereka ganti tempatnya dari Yerusalem ke Gaza. Jadi Israel mulai cari Hamas di Gaza. Mereka mulai bom Gaza malam itu. Dan 1 malam lagi, atau kemudian Hamas sudah bom Tel Aviv dengan 130 roket. Jadi sekarang situasi semua tahu siapa mulai, siapa ya. So mulanya di daerah Sheikh Jarrah dengan 6 rumah yang diambil oleh Israel, kemudian diganti tempatnya ke Damascus Gate, Masjid Al-Aqsa, masih di Yerusalem. Kemudian situasi ya pindah ke Gaza. Sekarang itu antara Hamas di Gaza dan antara Israel. So Hamas sekarang bom Israel dan Israel bom Gaza. So jadi kalau itu kesalahan siapa, aku hanya bisa katakan itu lack of love dan itu lack of faith, ya kurang iman dua-duanya, Yahudi dan Muslim. So
Gaza, kasihan Gaza dan anak-anak Gaza yang dibunuh oleh bom-bom dari Israel, dan kasihan anak-anak Israel yang juga dibunuh oleh roket-roket Hamas. Ini yang saya bisa katakan. Dan yang saya bisa katakan, ya kita harus semua berdoa untuk damai di Yerusalem, karena Yerusalem harus berdamai. Walaupun susah sekarang, susah kontrol, karena juga di jalur barat, Ramallah, Jenin, Nablus, di mana-mana ada ribut. Hari ini, jangan lupa hari ini juga hari Jumat, setelah sholat, Muslim semua marah, semua keluar, mulai ke checkpoint, melemparkan batu-batu. So ini situasi di sekarang. Kalau tentang saya sendiri, kami tetap di rumah. Aku di balkoni sekarang karena bahaya di luar. Saya orang Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Dan cuman Sheikh Jarrah, cuman jauh dari rumah saya sekitar 3 kilometer. Jadi di mana-mana di luar ada tentara, di mana-mana ada orang muda yang marah. Lebih baik, lebih aman buat saya, buat anak untuk tinggal di rumah. Cuman kalau saya mau beli sesuatu, aku 100 meter ke supermarket beli sesuatu dan kembali. Itu situasi di Israel sekarang. Oke. Jadi nampaknya terjadi konfliknya memang seperti yang kita duga dari Sheikh Jarrah gara-gara mau diambil alih. Cuman Sheikh Jarrah ini sebetulnya punyanya Yerusalem, punyanya Israel atau Pulau Ramsi sendiri? Sheikh Jarrah itu di Yerusalem Timur. Ya betul, tetapi itu wilayah Palestina. Tapi saya dengar itu sudah pernah dibeli oleh wilayah Israel. Wilayah Israel. Jangan lupa, Pak. Ya, wilayah Israel. Tapi siapa yang setuju? Negara-negara Arab di Yerusalem tidak ada embassy, kecuali embassy Amerika. Kenapa embassy semua ada? Sekarang menurut BBB, Israel menaklukkan Yerusalem tahun 67. Menurut Israel, kami bersatu Yerusalem. So, jadi mau pakai kata apa? Mereka bersatu atau menaklukkan? Itu tergantung. Di Indonesia, for example, menurut negara Indonesia, Israel menaklukkan Yerusalem. Bukan bersatu. Tapi menurut Amerika itu wilayah Israel. Orang-orang yang tinggal di punya juga paspor Israel. Itu maksud saya. So, tapi juga Pak, saya mau katakan sesuatu. Kenapa sekarang? Kenapa Israel harus maju dan ambil 6 rumah? Apa artinya 6 rumah? Mereka setiap hari bisa bangun rumah di mana-mana. Kenapa mereka mau ambil 28 rumah buat orang Arab Islam sekarang? Dan mereka harus keluar, tinggal di mana, not our business. So, jadi, aku mau katakan, juga ada Israel interest untuk konflik ini. So, mulanya di Sheikh Jarrah, harus berdamai, oke, di court. Apa artinya? So, harus sabar, kenapa waktu Ramadan juga. Harus juga menghormati mereka, tahu di saudara kita Muslim, waktu mereka berpuasa, mereka sangat stres juga. Mereka mudah ribut. So, jadi kenapa mereka beli waktunya Ramadan untuk ambil 6 rumah ini? By the way, di Israel Court, isu ini dari tahun 2009. Jadi sudah lama. Bukan baru. Tapi kenapa isunya keluar hanya bulan ini? So, jadi kalau saya orang Israel, harus tahu juga politik, harus tahu sejarah juga di sini. Ada konflik juga di Israel itu apa? Tahu sampai sekarang kami tidak ada prime minister sampai saat ini. Ya sudah, karena sudah beberapa kali kami coba untuk pilih prime minister karena sistem Israel beda. So, jadi Benjamin Netanyahu sampai sekarang tidak bisa jadi prime minister sekali lagi. Dan ada banyak demo melawan prime minister Benjamin Netanyahu setiap hari. So, jadi kalau itu interest oleh Benjamin Netanyahu untuk lihat Israel bahaya, kalau ada prime minister yang lain dia tidak bisa melawan Hamas, aku hanya sendiri. Aku mau katakan sesuatu, statistik dari Israel. Sebelum perang ini, atau sebelum konflik ini, Benjamin Netanyahu
bisa 26 antara 120 itu berapa persen? Sekitar 45% dari penduduknya Israel mereka mau pilih Likud. Tapi dari kemarin sendiri sekitar 80% Israel mau pilih Likud lagi. Kenapa? Karena mereka katakan hanya Likud, hanya Benjamin Netanyahu yang bisa melawan Hamas sekarang. Maksud saya begini, jadi kalau konflik ini itu adalah interest dari Israel juga, ya kemungkinan besar. Kenapa keluar sekarang? Ya karena mereka akan dapat sesuatu. Dan mereka berbicara tentang Israel jatuh, tidak mungkin Israel jatuh. I tell you, Israel sangat kuat, sangat kaya, Israel semua. Jadi kalau ini di perang ini Israel akan ekonomi akan jatuh, tidak mungkin. Selama corona 1 tahun, Israel berdiri, tidak rugi, selalu berdiri. Kami dibayar sama Israel, puji Tuhan. Selama 1 tahun, aku di rumah, aku dibayar sama government Israel. Ya, unemployment. Jadi Israel 1 bulan dikasih mungkin jatuh dari ya, 1 bulan dapat tunjangan berapa dari pemerintah Israel selama corona? Sorry? Selama corona dapat tunjangan berapa rata-rata orang di Israel? Buat saya sekitar $1.300 sebulan dapat. Haleluya, luar Tapi biasa. jangan lupa bro, Israel mahal. Jadi kalau bicara tentang $1.300 di Israel itu seperti bicara tentang 2 juta rupiah di Indonesia. Karena Israel lebih, tapi puji Tuhan cukup buat makan, cukup buat bayar sekolah, cukup buat punya mobil begini. Tapi tidak cukup buat menikmati pergi sini pergi sana. Tapi itu 1 orang toh, 1 orang mendapat 1.300. Atau 1 keluarga, bukan 1 orang. Oh, 1 keluarga ya, 1 keluarga. Oh iya, kira-kira sama ya dengan di Eropa, tunjangannya hampir sama ya berarti ya? No, lebih bagus Israel pada Eropa. Oh ya? Di negara-negara Eropa beda, seperti Jerman mereka kasih 1 kali, kami selalu. Dan kalau ada pesta ini, seperti ada Paskah, seperti ada Christmas, seperti selalu dikasih lebih. Double. Oh, luar biasa makmurnya itu negara ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Zoom ini. Terima kasih ada Pak Ramsi, mau konfirmasi ya, sekalian bertanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak Ramsi, siap? Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.